lagi tentang bagaimana cara menanam tanaman aglonema. Pengalaman saya menanam aglonema ini sudah kurang lebih 3 tahun ya. Dalam waktu 3 tahun ini saya sudah banyak menghasilkan tanaman hias jenis aglonema yang alhamdulillah juga saya bisa berbagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya dulu memang saya tidak sengaja ya menanam jenis aglonema ini, karena yang penting kan dulu saya mencari tanaman hias yang tujuannya pokoknya untuk menghiasi rumah saja. Tapi ternyata akhir-akhir ini harga dari aglonema luar biasa, ada harganya ya. Jadi ini saya mencoba untuk berbagi ke sahabat-sahabat semua supaya memiliki semangat ya untuk menanam. Baik sahabat, hal yang pertama perlu dilakukan ya ketika kita ingin menanam tanaman hias aglonema adalah kita mencari bibit ataupun membeli bibit ya, yang betul-betul bibit itu dipastikan hidup ya, karena jenis aglonema ini salah satu tanaman hias yang daunnya ini memiliki kemampuan untuk tidak layu ataupun tidak lemas gitu ya, itu cukup lama. Itu saya kira sahabat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sahabat itu mencari pot ya, pot ya sesuai dengan selera tentunya ya. Sahabat ingin mencari pot warna merah, ya, warna hitam, warna hijau atau warna kuning, saya kira itu selera, termasuk bentuknya itu juga selera sahabat semua ya. Tapi yang pasti ya, yang perlu dipastikan bahwa ketika memilih pot dan membeli pot ya sampai di rumah, pastikan bahwa pot itu bagian belakang ya, ini lubangnya sudah terlihat ya. Kalau belum, berarti sahabat harus membuat lubang ya, ini betul-betul berlubang ya, dipastikan lubangnya itu berlubang. Jangan sampai beli pot langsung dikasih media, itu nanti akan berimbas pada akar ya, karena kurang poros. Jadi pastikan potnya itu punya lubang, ada lubangnya banyak ya. Dan kalau bisa saya lebih menyarankan silahkan sahabat bisa menambah ya, bisa menambah lubangnya, seperti saya juga saya lakukan ya, penambahan lubang-lubang di bawah ya. Ini saya menggunakan solder ya, untuk menambah lubang ini. Kemudian yang berikutnya, kalau lubang sudah pasti berlubang ya dan banyak, kemudian hal yang berikutnya, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah penambahan kreweng atau penambahan pecahan genting. Kreweng atau pecahan genting ya, itu sangat penting ya untuk membantu pot media ini lebih poros lagi. Jadi silahkan sahabat bisa mencari pecahan genting dan taruh di bagian bawah pot itu ya, dan pastikan pecahan genting itu sudah menutupi bagian bawah dari pot ya. Di bagian pot bawah yang sudah tertutup oleh genting semuanya. Baru kalau sudah gentingnya dimasukkan, pecahan gentingnya dimasukkan, media dimasukkan ya, media dimasukkan. Itu yang perlu diperhatikan ketika sahabat ingin menanam tanaman hias jenis aglonema ini. Kemudian yang berikutnya adalah media ya. Ini pengalaman saya, media yang saya gunakan adalah sekam bakar. Jadi saya tidak menggunakan campuran kue kambing atau campuran dari pupuk-pupuk buatan ya, tapi saya hanya menggunakan sekam bakar ya, 100% ini hanya sekam bakar. Dan alhamdulillah tanaman hias aglonema ini menurut saya gitu ya akan lebih stabil ketika kita menggunakan menggunakan sekam bakar ya. Dan sekam bakar ini juga lebih poros. Kenapa saya tidak menggunakan kue kambing untuk campurannya? Karena pengalaman saya pertama dulu menggunakan kue kambing ini, ketika kita menyiram ya dan sering menyiram, justru akarnya akan mengalami pembusukan ya. Selain itu ya, akar juga, selain akarnya tanaman aglonema ini kalau memang cocok ya nanti akan tumbuhnya subur sekali ya. Ketika subur ya, penanaman aglonema itu kalau subur, itu juga akan merepotkan kita sebagai pembelinya ya. Kemudian hal berikutnya atau keunggulan berikutnya terkait dengan kenapa kita menggunakan sekam bakar adalah lebih ringan ya. Jadi kalau kita menggunakan medianya sekam bakar itu lebih ringan, karena jenis aglonema ini kan pasti untuk penempatannya kan di atas lah gitu ya, untuk pindahan.
dan ketika menyiram pasti kita akan mengangkat ke bawah ke depan rumah gitu ya. Nah itu kan terlalu sering kita mengangkat itu kan butuh pot atau media tanaman itu yang ringan ya, sehingga kita mudah untuk memindah. Termasuk yang besar ini pun ya ringan karena ini hanya sekam bakar. Itu yang mungkin bisa saya rekomendasikan ya, kenapa menggunakan sekam bakar ya sahabat. Jadi itu kurang lebih ya yang perlu diperhatikan oleh sahabat semua, tahapan bagaimana menanam tanaman hias jenis aglonema. Jadi pemilihan bibit, pastikan bibit itu subur tumbuh ya, kemudian pastikan pot ya, potnya juga pastikan bagian bawah itu berlubang, lubangnya ditambah kalau perlu ya, dan saya menyarankan silahkan ditambah lubang. Kemudian yang berikutnya adalah diberi pecahan genting bagian bawah. Jadi kita memasukkan pecahan genting atau kreweng gitu ya pada bagian bawah secara menyeluruh menutupi bagian bawah pot ya. Baru kemudian kita memberikan media sekam bakar, hanya sekam bakar kalau saya gitu ya, tidak menambah pupuk kandang ataupun pupuk buatan pabrik. Dan insya Allah tanaman hias aglonema ini tumbuhnya gitu ya akan lebih stabil, tidak terlalu subur ya itu. Karena kalau terlalu subur kita pasti akan sering merawatnya gitu ya, supaya indah tentunya. Itu contoh bagaimana cara menanam. Baik itu sahabat ya, saya kira berbagi tipsnya dari saya, berbagi pengalaman saya ya untuk sahabat semua, semoga bermanfaat ya tentunya. Harapan saya tanaman aglonema milik sahabat juga sama dengan punya saya, tumbuh stabil ya, indah, dan kita semakin bersemangat untuk menanam. Itu sampai ketemu di video A2 channel berikutnya tentang bagaimana cara merawat ya. Kalau tadi kita sudah tahu bagaimana menanam, di video berikutnya kita akan bercerita lagi pengalaman saya bagaimana cara merawat tanaman jenis aglonema ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.